Ya, halo teman-teman semua, kembali di channel YouTube saya. Kemungkinan saya akan sedikit mengulas ulang tentang bagaimana sebenarnya step daripada trading ya. Jadi banyak orang berpikir, bagaimana sih cara step untuk memulai trade. Jadi yang pertama yang harus dikenali yaitu adalah money management. Jadi ada 4 trade base yang saya gunakan, step untuk yang saya pelajari. Yang pertama itu money management, yang kedua kita melihat trend itu berdasarkan Elliott dan Fibo. Kemudian yang ketiga itu adalah supply dan demand zone level, yang keempat adalah divergence dan reversal entry. Oleh karena itu kita harus mempelajari satu persatu. Namun untuk money management ini saya mungkin lebih khususkan di video yang lain. Kita langsung saja buka dengan cara trend based on Elliott and Fibo ya. Jadi kalau seperti ini di TradingView ya, TradingView kita bisa download aplikasi di Play Store. Ini trading di handphone ya, jadi tidak usah terlalu pusing harus di laptop itu gimana. Jadi di TradingView bisa kita mainkan scroll, kalau kita besarkan, kita yang sebelah kanan ini kita main gerakkan ya, kita akan bisa tahu bagaimana posisinya. Nah kalau kita lihat ini ada trend bullish ya, secara simple mungkin orang kayak ada yang trend line, ada yang mungkin yang nggak pakai trend line ya, masing-masing berbeda ya. Tapi kita secara teori aja seperti itu mengatakan bahwa ini sedang trend, masih trend bullish. Oke, jadi saya di sini lebih fokus kepada bagaimana cara kita memarking dengan sistem Elliott Wave ya. Elliott Wave, apa sih Elliott Wave? Jadi Elliott Wave itu kita mengantisipasi adanya kesalahan dalam menentukan kondisi tren. Jadi kalau misalkan kita melihat adanya kondisi bullish, kita tidak bisa langsung bilang ini bullish tapi tanpa melakukan labeling. Oke, langsung aja. Jadi Elliott Wave terdiri dari 2 gelombang, yaitu impulsif dan korektif ya. Mungkin bisa dicari di tempat lain, di searching apa itu impulsif, apa itu korektif. Tapi saya langsung ke aplikasinya, yaitu di sini gelombang impulsif adalah gelombang yang membentuk suatu pola ya, seperti ini. Kita impulsif, kita cari di impulsif Elliott Wave, boleh marking 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada gelombang yang ada 5 gelombang dari impulsif wave ya, dimana gelombang 4-nya tidak boleh overlap dari 1, harus di bawah akhir daripada gelombang 1. Oke, kemudian wave 3 dan wave 5 itu ada suatu divergence ya. Jadi kalau misalnya kita buat begini, dia ada suatu divergence ya di sini dengan osilatornya. Saya sih osilator memakai Awesome osilator ya, AO. Jadi kalau 3 dan 5 ini turun ya garisnya, jadi naik ya. Jadi ada namanya regular divergence. Nah, baru diikuti oleh gelombang ABC. A, B, C. Nah, kondisi di sini justru unik ya. Kenapa kondisi ini menjadi ABC? Padahal seperti seakan-akan ini merupakan suatu impulsif ya. Seakan-akan ini merupakan suatu impulsif. Berarti kita ada salah menentukan tren. Berarti kondisi ini bukanlah 1, 2, 3, 4, 5, melainkan ABC. Karena kondisi koreksi itu harus berada di zona impulsif. Nah, ini bisa seperti ini. Seperti itu. Oke. Kemudian ternyata ini gelombangnya banyak. Nah, kalau seperti ini ranging sideways, kita buatnya sideways.
apakah membentuk suatu pola korektif yang membentuk segitiga. Mungkin ternyata iya benar. Ya, jadi ini bisa saja merupakan suatu kondisi segitiga. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan posisi B itu tidak di situ. Di sini dan di sini C. Karena B itu ada fase korektif. Ya. Oke, jadi di dalam B itu ada 5 gelombang yang membentuk triangle. Jadi corrective wave itu ada 3. Ada yang namanya flat, ada yang namanya triangle, ada yang namanya zigzag. Oke, kita lanjutkan. Dan kemudian ini ada lagi gelombang turun, itu adalah ABC. Karena bukan seperti pola impulsif ya. Jadi A sama C itu ada divergen seperti saya bilang tadi ya, seperti sini ada divergen, jadi ABC. Nah, ini juga seperti itu. Jadi kalau untuk gampangnya ya lihat aja Elliott wave gelombang gimana. Ya, jadi kalau ada 3 gelombang seperti ini ya seperti itu ABC. Nah, berarti kalau secara garis besar ya, secara garis besar ini bisa dibilang ABCD ini. Kalau dilihat dari sejarah lama ya, itulah. Jadi oke, kita lanjutkan. Sorry tadi ada sedikit problem ya, sama sambil kerja kita membahas ini. Jadi berarti kemungkinan besar ini membuat suatu pola triangle ya. Dari sejak tahun 1972 sampai sekarang membentuk pola triangle ya, A, B, C, D, E. Oke. Nah, tetapi dari sini kita melihat ada suatu momentum ya. Nah, bisa saja bukan seperti itu, tapi ini adalah suatu new yang baru. Nah, bisa saja ini yang ABCD. A, B, C, D, E. Ya. Bisa saja itu merupakan suatu ABCD ya. Oke. Jadi dan ini adalah tren baru karena kita melihat ada suatu pola yang berbeda di osilator indikator ya. Jadi ada suatu peningkatan momentum ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada peningkatan momentum ya. Oke, jadi ada peningkatan momentum di mana kita melihat ada suatu momentum di sini, dan kemungkinan besar di situ ada pola yang berbeda, yaitu jadi ada kemungkinan seperti ini. Jadi ada kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita lihat ada peningkatan momentum yang bersifat konvergen, itu ada possibility adalah untuk impulse wave mana itu peningkatan. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan besar ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah proyeksi
tren kita. Nah, bagaimana kalau kita ini melacak yang sebenarnya, apakah ini memang seperti itu ya? Kita nggak bisa serta-merta melihat pola demikian tanpa ada melihat suatu di yang lain. Jadi kita harus bisa membuat suatu asumsi ya, tanpa mengatakan bahwa itu memang trennya sedang turun atau membuat impulsive wave downtrend seperti ini. Kemungkinan besar dia akan bentuk wave 5. Nah, jadi kita bisa menganalisa dengan Fibonacci. Makanya saya bilang tadi trend base, Elliott wave dan Fibo. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, jadi cara narik Fibo-nya itu seperti ini. Kalau ada satu gelombang seperti ini, ada satu candle yang di dalam closing ada minimal ada dua di dalam suatu ini, itu dinamakan adalah dominant break ya. Kalau di Fibo Musang itu di guru saya itu dinamakan Fibo Musang adalah dominant break. Jadi dominant break adalah satu candle atau mother candle yang isinya ada candle yang close berada di dalam ya, close-nya itu berada di dalam body candle. Nah, kita akan tarik daripada bawah ke atas ya, Fibo 100-nya di bawah dan Fibo 0-nya itu di atas. Nah, di situ kita untuk melihat tren, itulah namanya ini dominant break ya. Kalau dia ini bukan dominant break, ini kita marking adanya CB1 ya, jadi CB1 kita marking atau istilahnya demand atau supply zone ya. Jadi kalau ada demand supply zone terdekat kita marking, kemudian ada break, kita akan tarik di sini di candle yang break itu, candle line horizontal ini ya. Jadi kita marking horizontal di mana itu merupakan harga close daripada candle bear ya. Kalau candle yang posisi untuk downtrend sebaliknya ya gitu. Jadi itulah adalah kita closing, tapi di sini kita di sini. Nah, kita lihat proyeksinya, ternyata harganya itu, ini saya hapus dulu supaya jangan lupa. Nah, di daerah 423,6 ternyata belum tersentuh ya. Ini ternyata belum tersentuh. Nah, akan kemungkinan besar ini akan turun balik kemari. Ya. Jadi ini merupakan harga yang potensi untuk turun ya. Jadi kita harus tahu berapa gelombang yang ada di situ ya. Kalau ini potensinya untuk seperti ini, nah kita harus analisa satu-satu apakah betul ini seperti ini. Nah, kita melihat kalau untuk gelombang 4 itu ada 2 wave, itu AB, ada 3 wave, itu A, B dan C. Nah, ini bisa saja membuat suatu keadaan seperti ini, A, B, C ya. Jadi untuk keadaan seperti itu ya, jadi bisa membentuk keadaan seperti itu ya. Jadi kalau kita buat marking line, nah seperti ini ya, kita buat warna ABC, baru kita membentuk satu wave baru. Nanti kemungkinan besar dia akan seperti ini, karena wave 5 itu adalah 5 gelombang dan bisa jadi seperti ini ya. Jadi bisa jadi seperti itu, akan terbentuk 5 gelombang lagi. Oke, kita rapikan dulu seperti ini ya. Jadi akan membentuk 5 gelombang lagi seperti itu. Nah, tujuan kita melacak sekarang posisi yang ini dari 3 koreksinya. Nah, itu di time frame yang kecil ya. Jadi kita melihat di time frame yang kecil.
Bagaimana caranya? Nah, untuk posisi A itu ada 5 gelombang ya. Ternyata dari segi ini ada 3 gelombang saja. Ya, ini ABC. Berarti ini memang sah adalah flat. Flat itu adalah 335. Ini A, B, C ya. Ini kita buat warna hijau. Kita buat hanya di weekly. Menu weekly. Ya, jadi di monthly tidak terlihat jadinya. Jadi di dalam gelombang A itu ada seperti ini. Oke. Jadi gelombang A. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam gelombang A kita lihat. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi gelombang A terdiri ABC. Kita lihat dari ini aja. Nah, karena ada cuman gelombang A ya. Oke. Jadi kemudian ini B. B berapa gelombang? Kita lihat aja. Ternyata ada 3 gelombang ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 3 gelombang juga ya. Kenapa kok 3 gelombang? Padahal ini banyak kali ya. Kalau kita lihat, banyak kali. Nah, tetap dia A sama C itu ada suatu divergen ya, ada suatu anomali. Tapi kalau namanya naik gelombang seperti ini, misalkan ini 1 dan 3 gitu ya, 1 dan 3 ya, seperti itu. Oke, dicoba kita apa. Nah, jadi B 3. Nah, kondisi yang demikian ya, kita akan berkira ini adalah wave C. C itu kalau di flat itu selalu 5 wave ya. Selalu di 5 wave. Dimana ada nah, ini kemungkinan besar ada suatu wave lagi gitu. Jadi ada suatu seperti adanya wave satu lagi. Nah, tapi kalau ini membuat suatu triangle, bisa jadi ya, wave 4-nya merupakan triangle, itu lebih sering. Nah, kenapa saya bilang triangle? Karena di sini ada 3 gelombang cuman. Sorry. Udah langsung ada divergen. Jadi ini ada ABC juga. Sekarang jadi bagaimana dengan Fibonacci-nya? Jadi kalau Fibonacci ya, kita udah melihat ini kemungkinan turun dan membentuk ABC. Oke. Nah, kondisi demikian kita akan coba tracking. Oke. Ya, kenapa sampai di situ Fibo 100 seperti saya bilang tadi, mana supply terdekat atau demand terdekat. Nah, seperti itu. Jadi ada candle yang close ya. Close di atas. Nah, kita seperti itu ya. Jadi close di atas kita akan entry itu. Nah, harga sudah mencapai Fibonacci 261. Ya, dan harga membentuk ABC dan mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, jadi kenapa saya bilang ini 1? Karena udah di bawah 0 ya. Di 2 dia akan membentuk suatu jadi begitu. Nah, kita tarik lagi Fibonacci, kemana dia akan harga akan berakhir.
Oke, kita buat hanya di weekly ya. Oke. Nah, kemungkinan besar harga mantul tapi tidak di Fibonacci. Jadi kalau seperti ini kemungkinan akan turun kembali ya. Jadi kalau melihat kondisinya kemungkinan besar akan down ya, 1 2 3 4 5. Nah, kalau melihat daripada ini proyeksi panjangnya bisa saja ke sini. Ya, seperti ini. Sampai ke satu ya, ke zona ini 421 ya, kemungkinan besar dia akan sampai ke zona 421 ya. Nah, tapi kita harus bisa antisipasi ya, kita harus bisa melihat apakah ini bakal seperti itu. Nah, kita jangan lupa konsep supply and demand itu kita harus kuasai ya. Jadi konsep supply and demand itu dimana harga bolak-balik daripada supply dan demand itu ya. Kalau kita melihat di sini, kenapa harga naik dari 3 padahal tidak ada di sini demand zone ya. Di sini tidak ada demand zone yang kita nampak ya. Kenapa harga naik dari situ? Nah, kita lihat di weekly. Jadi di weekly dia kenaikan di wave 3 ini kenapa? Nah, ternyata ada ya. Ternyata pun yang seperti ini berasal dari ini ya. Oke. Jadi yang pertama ya, kita bilang ini A, ini yang originalnya ya. Jadi ini yang original ori. Nah, jadi dia mantul. Nah, inilah jadi reaksi daripada horizon ini, original zone. Nah, ini dia. Nah, jadi kita membuat suatu pola seperti itu. Nah, ternyata reaksi trading original zone. Nah, harga naik berasal dari origin. Nah, kita ngelihat lagi di monthly, harga ini turun kenapa? Ya, dari A ini turun, padahal di sini nggak ada. Kenapa ini? Jadi, kenapa dia bisa turun seperti itu? Nah, kita melihat dari weekly. Kalau tidak ada di situ, kita turun ke time frame. Ya, artinya kita zoom in lah istilahnya. Nah, ternyata yang ini bukan horizon. Horizonnya adalah yang ini. Ini kena sini. Kemudian yang ini merupakan reaksi daripada atas. Jadi mana yang ori? Yang original adalah yang atas ini. Ya, saya labelin aja O. Itu berarti aslinya ya. Oke, itulah original zone. Dia akan membuat reaksi dan turun seperti ini. Dan ini akan reaksi lagi di zone yang berikutnya. Jadi dia overlapping ya. Itulah cara marking supply demand. Jadi supply selalu tandai itu dengan warna yang lebih soft ya. Oke. Ternyata ada reaksi lagi di sini. Gitu. Jadi ada kelanjutan. Nah, ini pun juga ada reaksi. Jadi ada supply lagi. Nah, itu ada reaksi. Ya. Jadi ini merupakan di daerah kondisi supply zone ya. Jadi kita bisa untuk lakukan sell. Jadi seperti itu. Nah, sell daripada itu stop loss di sini. Nah, ya, jadi SL di situ. SL. Oke.
jadi SL di sini. Nah, begitulah cara kita melakukan analisa ya. Nah, apakah sudah berakhir di wave 2? Kita lihat. Jadi wave 2 itu ada 3 wave. Jadi bisa kita turunkan ke daily. Nah, dari daily kita melihat ini osilator ya, ada ABC enggak? Nah, dimana E itu pasti divergen. Turun sini. Oke. Nah, dan ini ada E. Oke. Jadi ini mungkin zigzag ya, karena zigzag itu terdiri dari 535 ya. Zigzag itu 5 gelombang A, gelombang B3, gelombang C5 ya. Jadi kalau dari akhirnya ini belum ya. Atau mungkin sedikit lagi naik. Jadi seperti itu. Nah, sampai manakah gelombang C? Kita tarik Fibonacci. Oke. Nah, kemungkinan besar dia di zona ini 1,2197 atau di fresh zone ini di 4,88 ya. Di situ mungkin saya terangkan sedikit. Nah, C nya akan ke situ ya, 1,22646 di 4,8 Fibo 4,8 ya. Jadi kemungkinan besar ke situ. Nah, kita akan tunggu ya, kan gimana. Nah, berarti gelombang C ini harus ada 5 gelombang lagi ya. Nah, untuk short term kita bisa entry buy ya. Short term kita bisa entry buy. Nah, kita lihat kenapa, karena gelombang C ada 5 gelombang ya. Oke. Jadi ada 5 gelombang C ya. Ini masih satu gelombang. Nah, ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5 nya belum ada. Oke, 1, ini 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Jadi 5 di sini ya. Jadi sekarang menuju gelombang 2 ya. Kita akan nunggu di mana untuk ngebuy ya. Jadi kita akan nunggu di mana untuk ngebuy. Nah, kalau kita melihat posisi seperti ini, jadi kita akan melihat hukum supply and demand ya. Jadi kalau kita menarik Fibonacci ya, jangan membuat suatu hal yang rumit ya. Artinya jadinya kalau di grafik di 4 jam, di 4 jam aja dibuat. Oke. Nah, kita melihat gelombang B dan C ya. Jadi kalau kita melakukan analisa berdasarkan Fibonacci ini seperti loh, kenapa ini tidak sampai 161,8? Nah, berarti kita salah markingnya. Jadi kalau A tidak bisa mencari posisi B di mana melawan pola impulsif ya. Jadi harus di time frame yang lebih kecil untuk men-track di mana B. Ya, jadi kalau C seperti itu juga. Nah, makanya kita tidak bisa pakai di time frame 4 jam untuk menarik Fibonacci. Untuk mencari 2 ini pun juga nggak bisa. Kita pergi ke time frame yang lebih kecil ya. Oke, jadi kalau kita menarik seperti ini ya, contohnya tadi untuk mengetahui B kita dari A, kita tarik dari sini dulu, kita tentukan di mana sini, kemudian kita tarik Fibonacci. Oke, jadi kita buat aja nih hanya di 1 jam ya supaya jangan lama. Oke, nah
Di manakah? Oke, ternyata lewat, kita tarik ke low-nya, jadi nggak bisa. Jadi dalam arti kata kalau misalkan ini over, nah kita akan lihat. Nah ternyata harga sudah di full complete ya. Oke, nah baru kita bisa tarik lagi kelanjutannya seperti itu. Kita tarik di mana? Oke. Oke, di situ ya. Di sini ada dominan ternyata ya, paling bawah dominan. Kita coba tarik di dominan. Ya, jadi kalau kita belajar ini harus sabar ya. Oh, ternyata over ya, harga udah over tinggi. Jadi kita cara tariknya, kita tarik ke yang supply di atasnya. Oke, saya zoom. Nah, di situ. Jadi Vivo 100-nya ini. Ya, di candle yang ini. Oke. Dari mana Vibo 0 di bawah. Ya bang. Oke, jadi kita tarik Vibo 0 nya ke sini. Jadi nampak harga sudah terproyeksi ke Fibonacci 423,6 ya. Harga sudah sampai, jadi sudah sampai di situ gelombang 1 ya. Oke, jadi setelah sampai situ baru kita akan track kemana wave 2 berakhir ya. Wave 2 berakhir di mana kita akan track, cari di mana ada demand zone yang di break ya. Mana gelombang paling high. Nah, kemungkinan besar di sini. Salah ambil ya, retracement Vibo. Oke. Nah, dan harga proyeksinya akan pergi ke situ. Ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisinya, melihat kemungkinan besar kemanakah gelombang 2. Ya. Jadi kalau kita berdasarkan itu kita marking di mana demand zone yang fresh, di mana demand zone itu merupakan reaksi terhadap demand zone yang di bawahnya ya. Jadi kalau kita melihat ini ada suatu overlapping zone ya, di mana ori yang paling bawah ini ya, ini O. Saya buat ini marking O supaya tahu bahwa itu O, ori ya, bahwa itulah originalnya dan ini merupakan marking. Jadi kita kemungkinan akan tunggu di 1,20772 untuk wave 2 dan mencari TP di tanggal tadi di 1, di sini ya, 22656 ya, 22656 kita akan mencari TP ya, kita akan TP profit di situ. Jadi wave 2 seperti ini. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya tentu di bawah wave B ya. Ya, ini wave B masih fresh ya. Masih fresh. Nah, oke. Jadi stop lossnya di mana? Kita akan lihat di sini. Oke. Jadi SL di situ untuk melihat
berapa pip. Nah, baru saya akan coba menggunakan manajemennya ya. Jadi kita entry di 1,2772 ya. Jadi kalau kita di sini kita ada option paling sini posisi pembelian, kita plan buy di sini. Stop lossnya di bawah, kita geser. Berapa risk rewardnya? Oke, pembelian 772, dimana targetnya. Terus kita setel dulu ya, pengaturan, pergi ke corak, pergi paling bawah, selalu tampilkan statistik. Jadi dia akan menampilkan statistik secara. Oke, terus sampai targetnya 1,2264 ya, di warna hijau yang paling kanan ini. Oke, jadi pembukaan di 120,759 atau 77 ya, 780 misalnya. Nah, stop lossnya sekitar ini. Oke, di sini di 1,19834 ya, dengan rasio itu ya hampir mendekati 2 ya, 2:1 ya rasionya, rasio risiko risk rewardnya. Jadi minimal 1,5 itu udah lebih bagus ya, jadi ya 1,6. Jadi kita entry berapa lot, nah itu kita sesuaikan berapa resiko yang akan kita rugi. Jadi kalau misalnya kita di sini ini sebesar 75 pip ya, 75 pip ini kerugian, berarti 95 pip itu kerugian. Jadi kalau kerugian 95 pip, berapa kemungkinan kita akan rugi? Misalnya kita sedia rugi ya $95, berarti ya 0,1 lot ya, jadi dengan take profit seperti itu. Jadi $95 untuk setiap trade. Jadi setiap trade yang lain maupun di euro maupun di GBP atau di pair lain, kita entry dengan seperti itu. Oke. Jadi harga kemungkinan akan turun di situ. Kita akan tunggu untuk kita buy di 1,280 ya. Demikianlah analisa, di mana nanti di 1,264 kita akan posisi sell ya. Kita akan sell limit di situ. Ya, karena tadi di wave di akhir gelombang ya, itu akan seperti itu. Oke, jadi di daily dia akan turun ya, karena dia akan tadi seperti yang analisa kita tadi ya, akan terjadi gelombang C. Kita hapus dulu supaya jangan selalu membuat, jadi visibilitas di daily dihapus. Oke, jadi kemungkinan besar dia akan membentuk wave 2 ya. Wave 2 itu C nya berakhir, baru kita akan nunggu wave 3 dan akan down ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akan ada kemungkinan seperti itu, bahwa euro akan jatuh ke 1,00. Nah, demikianlah itu info yang analisa kita. Ini semua merupakan channel edukasi dan bukan ajakan untuk ya overload, mana kita harus sesuai dengan manajemen. Salam profit bagi teman-teman semua. Selamat pagi.